Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang intranet, extranet, dan internet. Yang beranggotakan 1. Wandi Herdiana dengan NIM 1906009, kedua Aulia Apriani dengan NIM 1906032, ketiga Reja Hasnan Habib dengan NIM 1906007, keempat Muhammad Kahfi dengan NIM 1906022. Berikut materi yang akan kita presentasikan yaitu mengenai internet yang akan dibawakan oleh Muhammad Kahfi, intranet yang akan dibawakan oleh Reja dan Aulia, extranet yang akan dibawakan oleh Wandi. Pengertian internet. Internet Interconnected Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet tidak memiliki sistem komputer pusat atau pusat telekomunikasi. Setiap pesan yang dikirim memiliki kode alamat yang unik sehingga setiap server internet dapat mengirimnya ke tujuannya. Selain itu, internet tidak memiliki kantor pusat atau badan pengatur, kelompok individu dan anggota korpat untuk standar dan nasihat internasional seperti Internet Society dan Konsorsium World Wide Web atau WWW mempromosikan penggunaan internet dan pengembangan standar komunikasi baru. Standar umum inilah yang menjadi kunci aliran bebas pesan antara berbagai komputer dan jaringan di banyak organisasi dan Internet Service Provider atau ISP dalam sistem ini. Berikut adalah beberapa alternatif penggunaan populer dari internet. Yang pertama ada surfing, yaitu untuk mendapatkan informasi multimedia, hiburan, dan e-commerce dari ribuan sumber daya dan situs web. Yang kedua email, digunakan untuk saling menukar pesan elektronik dengan rekan, teman, dan pemakai internet lainnya. Yang ketiga berdiskusi, dengan berpartisipasi dalam diskusi newsgroup, minat khusus untuk mengadakan percakapan teks secara langsung di ruang chat situs web. Yang keempat ada publikasi, yaitu untuk mempublis pendapat, topik, atau karya kreativitas ke situs web atau weblog untuk dibaca oleh orang lain. Yang kelima pembelian dan penjualan. Seseorang dapat melakukan pembelian atau penjualan melalui retail, e-commerce, penjualan utama, penyediaan jasa, dan lelang online. Yang keenam ada download, transfer data file, software, laporan, artikel gambar, musik, video, dan jenis file lainnya ke sistem komputer. Yang terakhir komputasi, masuk ke dalam gunakan ribuan sistem komputer internet di seluruh dunia. Tujuan internet. Internet diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Internet dikerjakan pada proyek ARPA, sehingga adanya proyek tersebut sering disebut ARPANET. ARPANET ini awalnya digunakan untuk keperluan militer. Keperluan militer ini menghubungkan 4 situs, yakni Stanford Research Institute, University of California, dan Santa Barbara, serta University of Utah. Tujuan ARPA ini menyambungkan 4 situs, ialah untuk upaya komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga, dengan tujuan komunikasi di tempat yang berbeda itulah akhirnya dikembangkan meluas hingga seperti sekarang menghubungkan dunia global. Dari awalnya, untuk keperluan militer kini malah menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa lepas. Karena apabila tanpa internet, maka komunikasi global akan terputus. Putusnya komunikasi global akan membuat kondisi semakin berantakan, informasi susah diakses, dan dipastikan manusianya tidak akan berkembang dan ilmu pengetahuan juga berhenti. Sehingga kemudahan-kemudahan yang sebelumnya ada karena internet berubah menjadi sebuah keusahaan. Fungsi internet. Fungsi internet akan membantu manusia lebih efektif dalam bekerja. Ujung-ujungnya akan menghasilkan produktivitas kerja. Selain itu, kemudahan berkomunikasi akan membuat manusia semakin berkehidupan sosial. Tahu perkembangan zaman dan apa yang sedang berkembang menjadi nilai plus keberadaan internet. Hal ini akan berdampak pada peningkatannya relasi kerjasama.
Apabila relasi kerjasama meningkat, maka akan membuat manusianya akan lebih mudah bergaul ataupun menjalankan suatu bisnis atau usaha tanpa harus alasan jarak yang jauh. Adapun fasilitas internet yang bisa dimanfaatkan oleh penggunanya, diantaranya World Wide Web atau disingkat WWW, di mana halaman web tersebut dapat berisi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Lalu ada email yang berguna untuk mengirim pesan, lalu telnet untuk mengakses remote komputer yang terletak pada berbeda. Lalu ada File Transport Protocol FTP, yakni untuk transfer file data fasilitas yang lain, yakni chatting lewat berbagai aplikasi seperti WhatsApp atau Line. Adapun beberapa kelebihan dari penggunaan internet. Yang pertama, memudahkan mendapatkan informasi. Dengan situs pencarian seperti Google dan ensiklopedia online seperti Wikipedia, dan juga dengan berbagai situs berita online, kita dapat dengan mudah mengakses referensi ataupun informasi terbaru. Yang kedua, menyediakan berbagai hiburan. Internet memiliki berbagai layanan hiburan seperti situs video, yaitu YouTube dan Netflix. Dengan internet hiburan dapat mudah dicari dan ditonton di hari mana saja. Yang ketiga, memudahkan transaksi ekonomi. Dengan adanya internet banking dan situs belanja online, kita dapat dengan mudah melakukan pembelian atau penjualan barang, tanpa harus keluar rumah atau pergi ke pusat perbelanjaan. Yang keempat, memudahkan penanganan bencana. Dengan internet, kita bisa melihat prediksi bencana seperti adanya angin topan, gempa, tsunami, dan lain-lain, dan dapat mudah memberikan peringatan pertama tentang bencana. Yang terakhir yaitu memudahkan komunikasi. Dengan aplikasi internet seperti layanan chat WhatsApp, email seperti Gmail, atau situs media sosial seperti Facebook, kita bisa dengan mudah berhubungan dan saling mengirim pesan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu kekurangan internet. Yang pertama yaitu tersebarnya informasi bohong atau hoax. Dengan internet, terutama sosial media, informasi yang salah, fitnah, dan berita palsu mudah menyebar. Apalagi pengguna internet tidak melakukan pemeriksaan tentang kebenaran berita saat membagi berita itu. Yang kedua, adanya konten negatif. Internet banyak mengandung konten negatif yang berbahaya seperti kekerasan, pornografi, dan perjudian. Yang ketiga, tersebarnya virus komputer. Internet memudahkan program berbahaya untuk menyebar melalui jaringan internet dari suatu komputer yang berhubungan ke komputer lain. Karena itu, kita harus bijak dalam mengunjungi dan menginstal program dari internet. Intranet. Pengertian intranet. Menurut O'Brien, tahun 1999, pengertian intranet adalah sebagai berikut. An intranet is a network inside an organization that use internet technologies, such as web browser and server, TCP or IP network protocol, HTML, hypermedia, document publishing and database, and soon to provide an internet-like environment within the enterprise for information sharing, communication, collaboration, and the support of business process. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intranet adalah jaringan yang berada di dalam organisasi yang menggunakan teknologi internet, menggunakan protokol-protokol internet, TCP atau IP, untuk membagi informasi rahasia perusahaan atau operasi dalam perusahaan tersebut kepada karyawannya dan dijadikan sarana untuk berbagi informasi, komunikasi, kolaborasi, dan mendukung proses bisnis. Jaringan intranet dilindungi oleh keamanan tertentu, seperti password, encryption, dan firewalls, dan dapat diakses oleh orang yang terotorisasi melalui internet. Dasarnya, perangkat lunak aplikasi yang digunakan intranet tidak berbeda jauh dengan yang digunakan internet. Di intranet digunakan web, email, dan lain-lain, persis seperti yang digunakan di intranet. Pada intranet, web dengan perangkat database biasanya merupakan alat bantu paling potensial untuk melakukan dua hal utama, yaitu 1.
efisiensi dengan melakukan pendekatan sistem informasi manajemen dan berbasis web dan database. Kedua, kompetitif dalam persaingan di dunia usaha. Membuat sebuah badan menjadi kompetitif hanya mungkin dilakukan jika kita dapat mengolah secara baik sumber daya manusia dan sumber daya pengetahuan yang ada di internal badan atau perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah beberapa fungsi dan manfaat intranet, diantaranya sebagai berikut. Yang ke-1, peningkatan produktivitas kerja. Dengan adanya intranet, tiap-tiap orang dalam organisasi atau perusahaan itu bisa mendapatkan informasi untuk menunjang peran mereka dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, efisiensi biaya serta waktu. Dengan produktivitas kerja yang semakin baik, tentunya pemanfaatan waktu juga akan semakin efektif, serta dapat memangkas biaya yang tidak perlu. Yang ketiga, kemudahan komunikasi. Intranet ini dapat membantu pada proses komunikasi antar divisi dalam organisasi atau perusahaan, baik itu dengan secara horizontal maupun vertikal. Keempat, operasi serta manajemen. Intranet ini sangat membantu proses operasional serta juga mengambil keputusan di dalam suatu organisasi atau perusahaan, baik itu secara internal atau juga antar organisasi. Dan yang kelima, kerangka perubahan budaya kerja. Tiap-tiap orang dalam organisasi atau perusahaan itu dapat terhubung serta bekerja sama secara online, sehingga akan menimbulkan berbagai ide untuk kemajuan organisasi. Kelebihan internetnya antara lain, yang ke-1, dapat dimanfaatkan ialah sebagai alat bantu untuk meningkatkan perkembangan serta juga pertumbuhan produk industri. Yang kedua, membantu proses komunikasi serta juga kerjasama antar individu di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, adanya suatu keragaman informasi yang diterima oleh tiap-tiap orang dalam organisasi atau perusahaan. Yang keempat, intranet ini juga dapat meningkatkan kualitas kerjasama tim disebabkan karena adanya kemudahan di dalam mengakses informasi internal. Yang kelima, dapat membantu dalam meningkatkan tanggapan terhadap kebutuhan serta juga keluhan pelanggan. Dan yang keenam, dapat membantu efisiensi biaya serta juga waktu sesuai dengan kebutuhan atau dalam kurung workflow, collaboration, enterprise connectivity. Yang selanjutnya adalah kekurangan intranet. Yang ke-1, membutuhkan pelatihan yang cukup menyita waktu untuk mendidik anggota dalam menggunakan intranet. Yang kedua, dibutuhkan juga tenaga ahli untuk membangun serta juga mengembangkan intranet dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, potensi terjadinya overload atau data penuh ini sangat mungkin terjadi disebabkan bebasnya pengiriman pesan antar pengguna intranet. Dan yang keempat, informasi yang salah serta hal-hal yang tidak pantas atau misalnya seperti kata-kata kasar juga mungkin beredar dengan melalui intranet, sehingga kesadaran moral tiap-tiap penggunanya itu sangat diperlukan. Pada dasarnya, komponen pembentuk intranet sama dengan komponen pembentuk internet. Untuk dapat mengembangkan intranet dibutuhkan berbagai perangkat yang mendukung, yaitu perangkat keras maupun perangkat lunak intranet. Adapun perangkat keras intranet antara lain 1. Local Area Network atau LAN. Intranet merupakan jaringan komputer lokal atau LAN yang diberikan teknologi internet dengan membangun jaringan komputer lokal terlebih dahulu. LAN atau jaringan komputer lokal terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung dalam satu lokasi yang dapat berhubungan dan mengakses sumber-sumber daya pada komputer yang lain.
Kedua, client server. Komputer server merupakan komputer pusat yang memberikan suatu data atau dokumen, sedangkan komputer yang meminta dokumen disebut sebagai klien. Komputer klien biasanya berupa komputer biasa yang digunakan oleh pemakai atau pegawai perusahaan untuk meminta informasi dari server, sedangkan komputer server digunakan untuk menyimpan data dan program serta menyediakan pelayanan network kepada klien. Jika kedua komputer ini disatukan, maka akan didapat sebuah model jaringan komputer client server. Ketiga, komponen LAN. Komponen LAN yang diperlukan untuk membangun intranet terdiri dari komputer server, komputer workstation, adapter network, atau network interface card, kabel, dan komponen pendukung LAN lainnya. Perangkat lunak dalam jaringan intranet antara lain: 1. Sistem operasi network. Sistem operasi network adalah sebuah program yang mengendalikan dan mengatur lalu lintas suatu jaringan serta menyediakan pelayanan kepada komputer-komputer yang terdapat pada jaringan tersebut. Contoh sistem operasi network yang paling sering digunakan adalah Novell Network, Windows NT, dan lain-lain. Kedua, web server. Web server adalah sebuah program yang dijalankan pada komputer server yang bertugas menyediakan jasa pelayanan intranet kepada komputer-komputer yang terhubung ke server. Beberapa dari web server yang paling banyak digunakan diantaranya adalah Microsoft Internet Information Server, Netscape, Fasttrack Server, dan Enterprise Server, Apache, Internetware, Lotus Domino. Ketiga, web browser. Web browser atau sering disingkat dengan browser adalah program yang dijalankan pada komputer klien yang digunakan untuk mengakses dan melihat halaman intranet yang terdapat pada server. Yang paling banyak digunakan adalah Netscape Navigator dan Microsoft Internet Explorer. Lalu selanjutnya ada file HTML. Inti dari intranet adalah halaman-halaman intranet yang bisa diakses oleh setiap orang pada perusahaan. File-file HTML untuk intranet biasanya disimpan pada server, sehingga dapat diakses oleh semua komputer klien yang ingin membuka halaman intranet. File HTML ini hanya dapat ditampilkan dengan program browser yang terdapat pada klien. Lalu selanjutnya, file-file pendukung. File-file pendukung di sini adalah file-file yang dibutuhkan oleh file HTML untuk menampilkan halaman intranet. File-file penunjang ini atau sama seperti HTML juga disimpan pada hard disk komputer server, sehingga bisa diakses oleh semua komputer klien yang terhubung ke jaringan intranet. Search engine digunakan untuk mencari informasi yang diinginkan dengan mudah dan cepat, tanpa harus menjelajahi situs web yang jumlahnya tak terhingga. Search engine bisa memudahkan pegawai mencari sesuatu informasi yang diinginkan dengan cepat, tanpa harus mengetahui alamat halaman intranet tertentu. Extranet. Jaringan intranet perusahaan dapat juga diakses oleh konsumen, pemasok, dan lain-lain melalui jaringan extranet. Menurut O'Brien tahun 2005, extranet adalah hubungan jaringan yang menggunakan teknologi internet untuk saling menghubungkan intranet suatu bisnis dengan internet pelanggannya, pemasok, dan mitra bisnis lainnya. Extranet memberikan akses menuju bagian-bagian tertentu intranet kepada orang luar yang telah mendapat izin seperti pelanggan atau rekan bisnis. Extranet dapat juga diartikan sebagai intranet sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Perusahaan yang membangun extranet dapat bertukar data bervolume besar dengan EDI atau Electronic Data Interchange, berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu jaringan kerjasama, dan lain-lain. Extranet juga memungkinkan pertukaran data bervolume besar dengan EDI, namun juga menerapkan protokol-protokol umum dan jaringan komunikasi internet, sehingga tidak perlu menggunakan hardware dan software komunikasi yang lebih mahal yang terkait dengan EDI.
Bagi perusahaan yang menginginkan biaya lebih rendah dan masih memiliki kecepatan internet, extranet merupakan solusi yang tepat. Extranet menggunakan internet untuk komunikasi dan menggunakan browser standar untuk menavigasi situs dan bertukar data. Metode-metode enkripsi yang menjaga kerahasiaan pesan juga mudah digunakan. Adapun contoh aplikasi yang dapat digunakan dalam extranet adalah Lotus Note. Extranet mempunyai dasar infrastruktur sama dengan internet, seperti TCP atau IP protokol server, email, dan browser web. Tetapi extranet menggunakan Virtual Private Network atau VPN untuk membuat komunikasi melalui internet lebih aman. Extranet banyak sekali digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan informasi ke pihak-pihak luar yang terkait. Adapun sistem extranet yang handal harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Corporate Security Policy. 2. Periodic Security Audit. 3. Well-defined rules for granting access to the extranet system. 4. Firewalls. 5. Logging and Analysis. Sebagai suatu jaringan, extranet memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari extranet adalah 1. Proses dan arus informasi lebih cepat. 2. Peningkatan dalam efektivitas berbisnis. 3. Mengurangi biaya komunikasi, transportasi, maupun administrasi. 4. Mengurangi penggunaan kertas. 5. Akses draft, dokumen serta presentasi multimedia untuk komentar ataupun persetujuan klien. 6. Melihat proyek-proyek yang lalu sebagai perbandingan. Sedangkan kelemahan dari jaringan extranet antara lain 1. Biaya tinggi pada awal pengembangan. 2. Membutuhkan staf ahli untuk mengembangkan extranet. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa internet, intranet, dan extranet ketiganya merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan di era modern saat ini. Semuanya memiliki fungsi masing-masing yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup perusahaan, akses informasi, maupun perkembangan dunia teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.